Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Pondok Kesah Ayumi. Hari ini di Pondok Kesah sudah kedatangan dua orang yang spesial di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Beliau ini adalah seorang pustakawan yang ada di Dinas Kearsipan Perpustakaan. Mungkin saya akan perkenalkan satu persatu. Yang di sebelah kanan saya ini adalah nama Pak Sigit Imam Prasetyo SH, mungkin lebih akrab dipanggil Pak Iim kalau di dinas kami. Nah, sebelahnya lagi ada Bapak Nur Patoni. Beliau di mana sih Mas, di umum ya? Ya. Nah, beliau pustakawan juga, mungkin lebih akrab dipanggilnya Mas Ton biasanya kalau kami manggil. Hari ini mungkin untuk pembedahan masalah perpustakaan khusus, karena mungkin banyak orang yang tidak tahu apa itu perpustakaan khusus gitu kan, karena lebih banyak orang mengenal perpustakaan secara global. Nah, mungkin untuk yang pertama, apa sih definisi dari perpustakaan khusus itu sendiri? Monggo silakan, siapa yang akan menjawab? Boleh Pak Im, boleh Pak Tony, silakan. Ya, terima kasih buat Bang Denny ya. Ya, saya ini harus buka kerepean juga sih karena baru ya kita ya. Saya baru sebagai perpustakaan baru, belum berjalan setahun lah ya. Awalnya saya sebagai kasih pembinaan dan pengembangan perpustakaan. Oh, jadi disetarakan ya sekarang tuh ya? Itu di bulan Desember akhir kita disetarakan menjadi pustakawan. Oh, oke. Nah, itu mungkin saya ya buka kerepean dulu. Oh, silakan. Yang penting kan masyarakat apa sih perpustakaan tahu. khusus itu buat yang lalu saya ini kan TUSI yang mengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan atau karya rekan secara profesional. Nah, dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian yang ada di OPD. Nah, itulah gunanya perpustakaan khusus. Nah, mungkin ya lebih mantepnya lagi mungkin Bang Tony lah mungkin. Oh, gimana nih Mas Tony, mungkin ada tambahan nih definisi dari perpustakaan khusus gitu. Silakan. Mungkin saya melengkapi apa yang disampaikan oleh Mas Sigit. Ya. Perpustakaan khusus itu adalah perpustakaan yang dikhususkan untuk biasanya bisa jadi itu perangkat daerah, instansi pemerintah, BUMD, terus rumah ibadah, organisasi. Yang mencirikan dengan perpustakaan lain adalah koleksinya dan pemustakanya, pemanfaat penggunanya. Jadi perpustakaan khusus nanti isinya ya misalkan itu perangkat daerah. Nah, perangkat daerah itu urusannya apa? Jadi nanti bukunya ya, koleksinya ya tentang urusannya itu gitu. Itulah yang membatasi nanti perpustakaan khusus. Mungkin seperti itu Mas Denny. Oh, mungkin itu lebih spesifik ke suatu instansi mungkin Mas ya? Ya. Kalau mungkin saya tambahkan, mungkin perpustakaan umum kan secara luas ke masyarakat. Nah, kalau khusus itu lebih spesifik ke suatu instansi atau lingkup yang lebih kecil mungkin gitu ya? Iya. Oke. Terus fungsinya itu Mas hampir samakah dengan perpustakaan umum lainnya gitu nah? Fungsinya? Fungsinya perpustakaan khusus itu untuk menunjang bahan bacaan suatu perangkat daerah. Misalkan itu kalau perangkat daerah artinya untuk menunjang bagaimana SDM perangkat daerah itu meningkatkan kompetensinya, meningkatkan kinerjanya. Nah, itu ilmunya dari di situ. Oh, betul. Terus kalau jenis-jenis apa sih yang termasuk dalam jenis-jenis perpustakaan khusus? Tadi kan ada beberapa yang disebutkan gitu kan. Yeah. Rumah ibadah tuh contohnya apa gitu nah? Koleksinya itu. Iya. Misalkan ada kalau subjenis. Ya. Kalau jenis perpustakaan itu ada perguruan tinggi, sekolah, umum, dan perpustakaan khusus. Nah, perpustakaan khusus itu terbagi lagi menjadi beberapa. Itu adalah instansi perangkat daerah, BUMD, rumah ibadah, termasuk rumah ibadah tadi itu. Nah, kalau itu rumah ibadah, misalkan rumah ibadah atau instansi, perpustakaan instansi yang mencirikan dari apa yang membedakan dengan perpustakaan lainnya. Kalau perpustakaan khusus tadi itu koleksinya tadi yang saya sebutkan tadi. Oke. Nah, koleksinya 60% itu tentang kekhususan suatu instansi, suatu
rumah ibadah. Kalau rumah ibadah tentang keagamaan itu 60%, sementara 40%-nya tuh bisa buku bacaan pendukung lainnya. Oh, berarti mungkin dari yang membedakan dari jumlah koleksi mungkin ya, dan Iya, membedakan dari koleksinya. sesi kemana itu ya? Ya, koleksinya dengan pemustakanya. Oh, dengan pemustakannya. Pemustakanya, ya. Oke, oke. Mungkin kalau di umum boleh halayak umum, Masyarakat ramai, umum umum. semuanya tidak terbatas gitu. Terus apa bedanya dengan yang di rumah ibadah? Kan sama-sama masyarakat umum juga nih yang pergi ke rumah ibadah itu sendiri gitu. Nah, apa yang membedakannya? Tergantung rumah ibadahnya. Misalkan dia rumah ibadah untuk orang Islam, ya artinya buku-bukunya tentang keislaman, tentang keagamaan Islam. Otomatis pemustakanya juga mayoritas nanti orang Islam. Yang pasti itu gitu loh. Kalau itu perpustakaan khusus, pemustakanya karyawan atau pejabat Pengurusnya. atau ASN, THL di lingkup OPD tersebut gitu. Misalnya saya ambil contoh gini ya. Misalkan suatu OPD, anggaplah di sekretariat di bagian hukum misalkan nih. Ya. Mereka mau membentuk sudah ada perpustakaan khusus. Kira-kira ini koleksinya tuh apa aja sih yang disarankan sama Dinas Kearsipan Perpustakaan ini, Mas? Jadi, Ya. saya Silakan. menjawabnya yang masalah di bagian hukum ya. Ya, silakan. Ya. Kalau perpustakaan khusus misalnya di bagian hukum, itu kalau kita misalnya dari OPD lain misalnya ingin mencari suatu produk hukum kan, dari nih kita ke OPD bagian ke sekretariat bagian hukum. Nah di situ kan semua kan pasti ada itu yang berkaitan mengenai hukum, perda, perbuk, terus aturan undang-undang. Nah itulah gunanya kenapa kita menerapkan arus setiap OPD itu mempunyai perpustakaan khusus. Nah kenapa? Belum tentu salah satu OPD ini ada menyimpan itu. Nah, seperti contoh bagian hukum itu dia mempunyai produk-produk SK, contoh-contoh SK kita bisa melihat di situ, berkunjung ke perpustakaan di bagian hukum. Oh ini loh contoh-contohnya begini loh. Jadi kita bisa mempelajarinya di situ semua gitu. Oke. Tuh yang mananya. Nah, terus itu kan dari segi produk. Nah, kira-kira ini dalam segi layanan nih, Mas. Layanan nih. Apakah samakah layanan itu dengan perpustakaan yang lainnya? Misalkan anggaplah dengan pelayanan perpustakaan umum dan perpustakaan sekolah. Apakah sama gitu pelayanannya di perpustakaan khusus? Kalau saya melihat ya, ini menurut saya ya, itu hampir sama pelayanannya. Ya kita kan namanya perpustakaan ini kan melayani orang yang berkunjung ke perpustakaan. Kalau saya sih antara perpustakaan umum dengan perpustakaan khusus, kalau sisi pelayannya aku rasa sama aja. Oke, sama. Mungkin dari Mas Tony ada yang menambahkan? Ya, sama. Sama. Oh, berarti dalam segi layanan mungkin di semua jenis itu hampir sama, Mas ya. Mungkin pemustakanya aja mungkin yang berbeda mungkin ya. Ya. Oke. Nah, itu Mas, itu dalam segi layanan. Nah, kira-kira nih kan biasanya itu suatu layanan itu pasti ada kelebihannya nih, Mas. Nah, kira-kira nih apa sih kelebihan perpustakaan khusus itu sendiri? Kelebihannya. Nah, kelebihan perpustakaan khusus nih, kayak perpustakaan umum kan misalkan koleksi lebih luas, mudah dijangkau. Nah, perpustakaan khusus itu kira-kira kelebihannya apa gitu. Nah, contoh satu OPD punya perpustakaan khusus. Nah, kelebihan itu apa gitu? Ya, kalau saya melihat ya salah satu OPD ya. Kalau salah ya mungkin Mas Tony bisa membenarinya. Kelebihan OPD itu kan memang ada. Kan kita belum tentu di salah satu OPD itu akan sama dengan OPD yang lain. Ya. Nah, itu loh. Mungkin salah satunya ya mungkin produknya di OPD ini apa, tentang apa. Kan nggak mungkin di salah satu OPD lain itu sama produknya. Ya kan? Oh, berarti kelebihannya mungkin dari segi koleksi ya, lebih Ya, spesifik koleksi mungkin bukunya, gitu ya. ya. Kelebihannya. Misalnya di perpustakaan kita, apa yang menunjang di perusahaan kita itu. Buku apa? Terus yang ibaratnya salah satu OPD yang mana misalnya Bapeda mengenai apa di situ gitu loh. Kan berbeda itu. Itulah masing-masing ibaratnya koleksi bukunya yang berbeda. Oke. Nah, ini untuk mungkin secara global. Nah, sekarang kira-kira nih pedoman apa yang dipakai untuk membentuk suatu perpustakaan khusus? Pedomannya. Apakah itu undang-undang kah, atau perka kah, atau perbub, atau perda? Kira-kira adakah acuannya? Ya, mungkin lebih spesifik masalah undang-undang, mungkin undang-undang perpustakaan itu tuh mungkin Mas Tony lah ya. Oke.
Ini karena banyak orang mau bikin sesuatu itu kan pedomannya di mana, pegangannya di mana gitu kan, karena setiap suatu lembaga mesti ada payung hukumnya gitu, biar lebih jelas kemana nih larinya gitu. Nah mungkin siapa yang akan menjawab, monggo. Ya, berbicara masalah pedoman sebenarnya, perpustakaan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007. Khusus perpustakaan khusus ada standar nasional perpustakaan khusus yang namanya SNP. Nah, di situ dijelaskan bagaimana syarat-syarat untuk membentuk suatu perpustakaan khusus. Terlebih di daerah kita kemarin kita sudah mengeluarkan instruksi bupati kepada perangkat daerah untuk membentuk perpustakaan khusus. Kita sudah menghimpun usulan atau pengurus dari perpustakaan daerah, perpustakaan perangkat daerah untuk disatukan, dikolektifkan menjadi SK Bupati. Dalam saat ini prosesnya sudah di bagian hukum. Mungkin dalam waktu dekat kita akan memiliki SK Bupati tentang pembentukan perpustakaan khusus. Yang selanjutnya nanti kita akan meningkatkan itu menjadi peraturan Bupati kalau emang kita sama-sama bisa bekerja sama. Berarti instruksinya sudah dikeluarkan. Berarti kan tinggal, berarti ini tahap proses untuk dijadikan SK mungkin ya. Oke, wah keren nih. Ternyata Bupati di Kutai Kartanegara sudah mendukung untuk pembentukan perpustakaan khusus di lingkungan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Tinggal etama lagi nih, bahasa kutanya kan, ndak nih molah tuh itu malah gini. Nah tadi kan berbicara tentang adanya standar nasional perpustakaan gitu kan. Nah berarti kan ada standar minimum nih, standar minimum berapa sih jumlah koleksi yang diperlukan dalam bentuk suatu perpustakaan khusus gitu. Nah ada jumlah minimumnya mungkin kan, silakan nih. Ya, saya menjawabnya Bang ya. Ya ini kalau saya melihat jumlah koleksi untuk perpustakaan khusus ini, dia harus mempunyai koleksi sekurang-kurangnya meliputi koleksi bukunya terutama itu 500 judul minimal ya, bukan maksimal nih, minimal 500 buku. Itu 500 judul ya, itu berarti judul. Tercetak nih? Tercetak. Oke. Terus koleksi referensinya itu 100 judul. Nah terus koleksi khususnya nih, koleksi khususnya ibaratnya koleksi DOPD-nya tuh apa? Itu harus 50 judul. Minimalnya. Maksimal ya. Minimal. Dan surat kabar itu perlu, surat kabar tuh. Surat kabar itu cuma dia 2 judul aja, 2 eksemplar kan. 2 eksemplar, oke. Terus majalah, jurnal itu 10 judul. Tuh. Terus koleksi literatur itu 20 judul. Terus koleksi audio visual itu 5 judul. Oh, berarti selain tercetak ada koleksi audio visual mungkin ya? Ada karya rekam juga mungkin tuh ya. Ternyata keren ya. Ini saya totalkan tadi jumlah tercetak nih kurang lebih sekitar 700 judul yang harus disiapkan gitu kan. Nah itu untuk koleksi. Nah sekarang berapa sih luas bangunan standar SNP untuk perpustakaan khusus? Nah kan pasti ada perpustakaan biasanya ada gedungnya tuh, ada gedung atau ada ruangan nih yang diperlukan, karena kan setahu saya perpustakaan itu kan tempatnya mesti hening, udah jauh dari dalam artian tidak terlalu ramai karena untuk menyamankan si pemustaka. Nah berapa sih minimal bangunan, ukuran bangunan nih yang pas untuk perpustakaan khusus gitu? Silakan Pak. Silakan. Ya kalau saya nih setahu saya ya, lo nggak salah nih, luas bangunannya itu sekurang-kurangnya 200 meter persegi. Itu minimal ya, standar minimal ya. Minimalnya. Nah misalkan gini, suatu EPD mau membangun atau membuat perpustakaan khusus sementara dia terkendala di bangunan, apakah bisa misalkan dibikinkan satu ruangan disekat atau misalkan dibikin begitu di tamu datang di lobi
dibikinkan, tapi dengan ukurannya berapa 200 meter, tapi tidak segitu masuknya. Kira-kira bisa nggak gitu nah? Kalau menurut saya nih ya, Hmm. menurut saya atau nanti menurutnya Mas Tony, kalau menurut saya itu bisa aja. Oh. Kita bikinkan suatu pojok baca. Yang minimal kan kalau memang kita belum mencukup dan tidak juga kita paksakan juga ya Mas ya. Iya. Harus menurut ini kalau memang OPD itu belum ada lokasi mau anggarannya, ya cukup bikin pojok baca. Nah, bukunya berapa sih mampunya gitu. Oh. Bisa aja Mas. Nah, nggak perlu kita harus bikin ini sekian. Cuma itu tadi yang mau kita masukkan untuk standar nasional ya segitu. Tapi kalau memang OPD itu belum ada lokasi untuk di tempat mereka, cukup pojok baca. Tuh. Oke. Kalau menurut saya, nggak tahu menurut Gimana Mas Tony nih, ada nambah nih, nambahin nggak? Nih, kalau menurut saya ini emang di standar ini disebutkan Heeh. luas bangunan sekurang-kurangnya 200 meter persegi. persegi. 200 meter persegi. Tetapi kalau ini jumlah sekian ini volumenya dipaksakan, saya yakin di perangkat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara itu tidak akan bisa terbentuk namanya perpustakaan khusus, begitu loh. Jadi kalau kita buka-buka di akreditasi, instrumen akreditasi perpustakaan khusus itu, ternyata tidak seluas ini gitu. Oh. Ya, saya kemarin tuh coba-coba buka di simulasi itu, ternyata 72 meter persegi pun bisa gitu loh. Kita berangkat ya kita pelan-pelan namun pasti gitulah, yang pasti lah gitu. Karena sampai saat ini di Kutai Kartanegara ini perpustakaan khusus belum ada. perangkat daerah tuh di mana gitu loh. Oh. Sementara kita di laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kita dipaksa Ya. untuk menyebutkan atau kita ya target kita harus ada di situ karena penilaian kita ada di sana. Nah sekarang kira-kira nih Mas, sudah adakah OPD yang sudah membentuk perpustakaan khusus? Nah, sepanjang sepengetahuan saya, beberapa tahun yang lalu memang sudah ada OPD yang sudah ada. Beberapa tahun yang lalu Beberapa Mas ya. tahun yang lalu. Nah, kalau boleh tahu tuh, Cuma ketika saya jalan-jalan ke OPD seperti inspektorat, dulu inspektorat ya. seperti Bapeda, dulu pernah ada. Cuma ya sekarang, aduh, gitu. Tapi memang ada sekarang ini. Di Spenda ada katanya kan gitu. Bapeda mulai lagi membangun lagi. Dan parahnya lagi kemarin itu saya ke PU. Ke PU Ke ya gimana? PU bertanya kan karena dari usulan SK ternyata hanya PU perangkat daerah yang belum berani mengusulkan namanya. Ketika saya tanya kenapa, kami belum ada bangunannya atau ruangannya untuk perpustakaan. Saya terkejut, ya terkesima lah. PU saja tidak ada, bagaimana OPD yang lain gitu loh untuk bangunannya. Ya. Sementara itu dinas yang memang iya tusinya memang harus membangun gitu kan. Jadi menurut saya kita tidak usah dipaksakan dulu, yang penting kita sekarang ada dulu kemauan untuk membentuk perpustakaan khusus. Kita sambil berjalan untuk mengusahakan bagaimana perpustakaan khusus ini bisa eksis di Kabupaten Kutai Kartanegara. Oke, mungkin gini Mas ya. Mungkin sementara ini sambil menuju ke standar nasional perpustakaan minimal. Berarti kan untuk sementara ini yang penting ada kemauan dari instansi atau OPD yang ingin membentuk mungkin gitu ya. Dalam artian tidak terhalang oleh adanya bangunan dan koleksi. Mungkin bisa dibikin pojok baca atau begitu di lobi di resepsionis dibikinkanlah satu rak atau pojok baca mungkin gitu Mas ya. Ternyata ini saya tertantang nih. Tapi sebetulnya Mas Denny ini sebagai tantangan kita yang di perpustakaan. Ya, kita OPD kita lah sebagai tantangan untuk memacu OPD lain harus membentuk perpustakaan khusus. Nah, ini sebagai tantangan kita untuk di 2023 ya Mas Ton ya. Karena kenapa kita harus jadi tantangan kita? Karena ini masuk penilaian rapot di OPD kita. Nah, kalau kita tidak bergerak untuk di 2023, nah mungkin rapor kita akan turun lagi gitu loh. Ya Mas Ton ya. Itu sebetulnya gini, itu sudah lama kita menganunya. Cuma ya kendalanya
banyaklah di kita. Oh. Nah, anggaplah gini, anggaplah semua OPD sudah mempunyai sudah membentuk perpustakaan khusus. Strategi apa sih yang dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Pustakaan untuk membina? Kan setahu saya ini di Dinas Kearsipan banyak nih pustakawan nih. Apakah nanti dibagi nih? Misalkan satu orang pustakawan akan membina berapa OPD? Apakah nanti kedepannya seperti itu, Mas? Ya, mungkin kita tahap kelanjutannya kita melihat dulu OPD mana yang sudah siap untuk dibina. Kita akan turunkan juga nanti pustakawan di situ. Kemungkinan mungkin OPD kalau memang dia mau cepat pustakaan khususnya berjalan, dia bisa bersurat ke kita. Nanti kita akan turunkan misalnya OPD mana gitu ingin percepat pengurusnya, kita turunkan nanti pustakawannya untuk membina mereka di situ selama berapa hari, begitu ya Mas Don ya. Berarti minta berkirim surat mungkin ya ke OPD, ke Dinas Kearsipan Pustakaan. Nah, ini kan tadi berbicara masa khusus, terus ada tadi pustakawan. Berapa sih jumlah pustakawan yang ada di Dinas Kearsipan dan Pustakaan gitu? Nah, kalau jumlah pustakawan ya yang ibaratnya di konteks di luar ini penyusayan, penyetaraan itu kalau nggak salah sekitar 15 ya Tan ya. Iya. 15 dengan ditambah dengan persetaraan itu ada tambah 6. Berarti 21 ya. 21 pustakawan yang ada di. Ini berarti tantangan nih untuk pustakawan nih. Sanggup nggak dengan 21 pustakawan mencakup membina nih hampir 58 OPD ya. Itu baru OPD. Belum lagi nanti tadi disebutkan ada rumah ibadah, ada BUMD, ada perusahaan apa tadi tuh, militer mungkin ada nanti kan. Ya, nah militer. itu kira-kira ini tantangan nih untuk pustakawan. Ayo pustakawan nih, bisa nih. Tapi kalau saya menurut Mas Den ya, untuk sementara kita fokusnya ke OPD dulu lah, OPD. kan ya Mas ya. Karena kalau kita OPD dulu, nanti ya mungkin kalau sudah tahun depan kita sudah sekian OPD yang sudah kita bina, kemungkinan kita akan separuh kita akan bergeser ke rumah ibadah, ke militer, kemana. Nah yang utamanya kita nih ya di 2023 insya Allah kalau memang ada nih kita akan ke OPD dulu lah. Nih tantangan ya untuk para pustakawan yang ada di Kabupaten Kota Kartanegara nih. Ayo, kayaknya bisa sih, bisa kok, bisa. Insya Allah bisa nih. Nah sebelum ke OPD terjun mungkin kan dari pustakawan mesti menggali potensi gitu kan, meningkatkan keahlian gitu kan. Kira-kira nih bertanya aja nih, adakah pelatihan khusus untuk pustakawan mengenai perpustakaan khusus itu sendiri? Nah, pustakawan nih memang kan sudah instruksi Bupati untuk membentuk suatu perpustakaan khusus. Nah, yang pengajarnya nih pustakawan ini sudahkah ditingkatkan keahlian untuk menangani perpustakaan khusus? Ini gimana nih? Monggo nih, siapa yang berwenang nih menjawab nih? Peningkatan skill lah. Kalau untuk otomatis kita sebelum ke lapangan kan, kita membina ke OPD itu kan otomatis kita membekali pustakawan yang ada di OPD kita. Tapi tetap kita akan melatih juga sih. Berarti ada BIMTEK nanti ke depan ya? Ada BIMTEK ke depannya. Insya Allah ini di perubahan ini kalau tidak ada halangan ya. Kemungkinan nanti kita akan membintekkan pustakawan gitu, untuk terjun ke OPD karena yang sekarang ini kita masih ada kendalanya di perubahan kan. Nah kemungkinan nanti kalau memang sudah kita akan membina pustakawan untuk terjun ke lapangan. Berarti ini Dinas Kearsipan Pustakaan ini sudah mempersiapkan memang senjatanya dan amunisinya, tinggal bergerak aja turun ke OPD. Wah ternyata nggak kerasa nih waktu cepat berlalu kan, saking keasikan ngobrol nih. Soalnya banyak potensi mesti digali di perpustakaan itu sendiri karena banyak jenis perpustakaan yang ada di Kabupaten Kartanegara. Misalkan kayak perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, dan itu pun nanti ada sub-subnya. Mungkin lain kali kita akan bahas dengan narasumber yang berbeda biar lebih variatif orang-orangnya. Terima kasih Mas Tony. Closing statement. Oke, ini ada closing statement nih dari dua orang narasumber nih.
Monggo dari Mas Tony. Ya, tadi itu berbicara masalah perpustakaan khusus. Sebenarnya untuk perangkat daerah kita sudah mendapat dukungan yang luar biasa dari pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya Bapak Bupati, dengan dikeluarkannya instruksi pembentukan perpustakaan daerah, perpustakaan khusus, serta dari Bapak Sekda. Bapak Sekda kemarin saya bertemu langsung dengan Pak Sekda. Ternyata untuk kepala perpustakaan khusus di lain-lain adalah sekretaris, di OPD adalah sekretaris dinas. Sementara khusus di sekretariat itu adalah Bapak Asisten 2. Itu dan luar biasa bagi saya. Terima kasih. Wah, keren. Gimana nih closing statement dari Pak Sigit nih? Ya, kalau menurut saya ya kita tingkatkan aja lah, gitu kan. Dengan apa yang sudah disampaikan Mas Tony, berarti OPD lain harus siap semua dengan adanya instruksi bupati tadi. Nah, berarti kan kita sudah didukung penuh nih perpustakaan khusus untuk OPD. Nah, saran saya sih ya OPD harus, biar tidak ada lokasi, bisa membentuk satu perusahaan khusus. Pondok baca tadi. Oke. Luasannya tidak perlu besar-besar ya Mas Tony. Yang penting ada buku untuk masyarakat OPD untuk baca buku itu lebih bagus. Mantap. Nah, itu mungkin hari ini cukup sekian. Mungkin ke depannya kita bisa gali lagi. Kalau misalkan memang ada yang masih kurang paham tentang perpustakaan khusus, bisa datang ke dinas kami di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara di Jalan Panji. Kalau enggak nanti mungkin bisa juga buka di medsos kami, banyak di Diar Puskukar, di Perpustakaan Umum, atau di YouTube-nya, silakan dikontak ke kami. Terlepas dari perpustakaan khusus, mungkin bisa ditanyakan tentang perpustakaan pada umumnya. Terima kasih para narasumber untuk hari ini, dan terima kasih juga untuk khalayak ramar yang sudah menyaksikan channel kami. Mudah-mudahan dengan adanya ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.